الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak. Termasuk salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghadiri di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan serangkaian ibadah salat Jumat kita. Barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang terhalang jasadnya untuk melaksanakan ibadah yang mulia pada hari ini. Mungkin sebagian saudara-saudara kita sayup-sayup terdengar di telinga mereka dari rumah, mendengar suara azan, suara khatib, bahkan nanti suara imam, tapi mereka tidak bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini dikarenakan sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit Allah sembuhkan, kemudian diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita yang hari ini mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga juga terhalang jasadnya untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita doakan pula mudah-mudahan saudara-saudara kita ini diterima, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukakan hatinya, kemudian mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula khatib mengingatkan kepada kita semuanya, juga mengingatkan terkhusus kepada pribadi khatib. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita senantiasa berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita, semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain pula kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, tekad kita yang kuat untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, Allah buka kemudahan kepada kita sehingga kita senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah pada hari ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Adapun ciri-ciri orang bertakwa yang ingin khatib sampaikan adalah ciri-ciri orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sebagaimana diketahui adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hujjah-hujjahnya sampai pada hari ini banyak menjadi pegangan oleh umat muslim di seluruh dunia. Termasuk salah satunya adalah tentang ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu ada 4. Pertama, al-khaufu minal jalil, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mampu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa orang-orang yang selalu berusaha untuk tidak suka mengumbar syahwat, tidak suka mengumbar aurat, tidak hidup untuk bermaksiat, takut dia meninggalkan salat, senantiasa dia bertobat karena insyaallah dia menyadari bahwa ada hari akhirat yang itu adalah hari yang kekal abadi. Maka orang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisan, menjaga perbuatannya semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika salah seorang khalifah, Umar bin Khattab Amirul Mukminin, yang kita kenal adalah seorang Amirul Mukminin yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu hari dia yang terkenal mengelilingi kampung, kemudian suka melihat keadaan masyarakatnya. Suatu ketika sedang mengelilingi kampung, melihat keadaan masyarakatnya, dalam keadaan letih dia bersandar di sebuah rumah. Kemudian sayup-sayup dia mendengar pembicaraan antara 2 orang. Dan lambat laun dia mengetahui bahwasanya yang berbicara ini adalah 2 orang perempuan. Apa isi pembicaraannya? Seorang berkata, "Wahai anakku, sebelum kita menjual susu kambing ini, maka kita akan campur terlebih dahulu dengan air." Kemudian yang satunya lagi menanggapi, "Ibunda, kita tidak akan mencampur susu kambing ini dengan air, karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak membolehkan itu." Apa kata ibundanya? Memang Umar bin Khattab tidak membolehkan itu dan kita mendengarnya. Tapi bukankah Umar bin Khattab tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Mendengar pembicaraan ini, Umar bin Khattab yang kebetulan berada di samping rumahnya semakin penasaran. Apa kira-kira yang akan dijawab oleh anaknya ini? Ternyata yang dijawab oleh anaknya adalah membuat kagum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia jawab, "Ibunda, memang Umar bin Khattab tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Tapi tahukah ibunda bahwasanya pencipta Umar bin Khattab, pencipta kita semua, pencipta alam semesta ini, tahu apapun yang kita lakukan pada hari ini." Masya Allah. Karena kegembiraannya, kekagumannya kepada anak ini, dia mencari tahu. Akhirnya diketahuilah bahwasanya ini adalah antara ibu dan anak. Ibu yang sudah janda, kemudian anak yang seorang gadis. Pendek kata, akhirnya dia nikahkanlah seorang anaknya yang bernama Asim dengan anak yang solehah tadi. Dari keturunan mereka lahirlah seorang anak perempuan yang solehah pula, yang bernama Laila. Kemudian Laila ini dinikahkanlah oleh orang tuanya dengan seorang gubernur pada masa Bani Umayyah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dan dari anak mereka ini lahirlah seorang yang terus diingat sepanjang sejarah sampai pada hari ini, yakni Umar bin Abdul Aziz, yang banyak dikenal juga dengan Umar kedua. Yang banyak diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini hanya memimpin 2 tahun. Tapi dalam kepemimpinannya tak ada satu orang pun yang mau menerima zakat pada hari itu. Bahkan dikisahkan zakat-zakat penduduk pada hari itu diletakkan di bukit-bukit, di gunung-gunung, kemudian dimakan oleh para burung. Saking tidak adanya orang lagi yang mau menerima zakat. Begitu makmurnya keadaan masyarakat pada hari itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil, orang-orang yang takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
Kalau kita hari ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan dampak yang baik pula kepada anak dan cucu kita ke depannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang bertakwa adalah al-amalu bit tanzil, yaitu orang-orang yang beramal berdasarkan apa yang diturunkan. Al-Qur'anul Karim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati rasulih." Telah aku tinggalkan dua perkara dan kalian tidak akan tersesat dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin menjadi orang-orang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, ikutilah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil, orang-orang yang senantiasa merasa cukup dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang diberikan itu kecil, sederhana, tetapi dia tahu bahwa semua pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi dirinya. Kemudian yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, orang-orang yang bertakwa adalah al-istidadu li yaumir rahil, orang-orang yang mempersiapkan dirinya akan berpisah dari dunia ini, kemudian menuju ke alam yang kekal abadi. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya ajal, dan setiap orang punya ajal. Ketika ajalnya sudah datang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tak bisa dimundurkan dan tak bisa dimajukan sedikit pun. Kita tahu bahwasanya kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Tapi yang kita yakini dan pasti akan terjadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan bertemu dengan maut itu sendiri. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, ingatlah satu hal yang terakhir ini. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan alam yang abadi. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita mempersiapkannya? Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama kepada pribadi khatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.